Tony langsung di depan Sari, pegang bahu Mia, dan secepatnya menempelkan bibirnya ke bibirnya Sari. Seketika itu Tommy menggigit bibir Sari, dan mencumbui Sari sampai tak berdaya. Sari pun terbuai dan menikmati isapan bibir Tony. Tangan Tommy mulai berani mengelus-elus gunung kembar Sari. Let's go. Malam itu, jam dinding kos-kosan Sari menunjukkan pukul 9. Bau mie instan dan buku-buku lama bercampur di udara sempit kamarnya. Sari menghela napas, menatap layar laptopnya yang dipenuhi deretan kode program. Tugas besar ini harus selesai besok. Pintu kamarnya diketuk pelan. "Masuk," sahut Sari. "Masuklah Tony," teman sekelompoknya yang sudah Sari kenal sejak semester 2. Tony selalu tampak ramah, murah senyum, dan cerdas. Mereka berdua memang sering mengerjakan tugas bersama, apalagi tugas kali ini cukup rumit dan membutuhkan kerja sama intensif. Tony duduk di kursi belajar kecil di samping Sari, laptopnya sudah menyala. "Oke, jadi bagian ini kita bagi 2, ya," kata Tony, menunjuk bagian kode di layar. "Aku kerjain yang algoritma utama, kamu di interface." Mereka mulai tenggelam dalam konsentrasi, sesekali berdiskusi kecil atau saling bertanya. Suasana hening, hanya ada suara ketukan keyboard dan desis kipas laptop. Sari merasa nyaman bekerja dengan Tony, tak ada kecanggungan. Sekitar 1 jam berlalu, tugas mereka sudah hampir rampung. Sari meregangkan badan, sedikit pegal. Akhirnya, sedikit lagi beres, gumamnya lega. Tony tersenyum. "Iya, kamu memang jago banget, Sari." Ada jeda singkat. Sari merasakan tatapan Tony yang kini tidak lagi tertuju pada layar laptop, melainkan padanya. Sedikit lebih lama dari biasanya. Sari mencoba mengabaikannya, kembali fokus pada layarnya. "Sari." Suara Tony tiba-tiba menjadi lebih rendah, lebih dekat. Sari menoleh. Tony kini sudah beringsut lebih dekat, tangan kanannya perlahan menyentuh punggung tangan Sari yang tergeletak di atas keyboard. Sentuhan itu mengejutkan Sari. Ia menarik tangannya refleks. "Ada apa, ya?" tanya Sari, mencoba terdengar netral, padahal jantungnya mulai berdebar tak karuan. Tony tidak menjawab langsung. Matanya menatap Sari lekat-lekat, ada kilatan yang tidak biasa di sana. Ia menggeser kursinya lebih dekat lagi. Kini, bahu mereka nyaris bersentuhan. "Kamu cantik banget malam ini, Sari," bisik Tony, suaranya seperti disengaja dibuat serak. Tangannya kini bergerak menyentuh rambut Sari, menyelipkan helai rambut ke belakang telinganya. Sari tertegun. Situasi ini sama sekali tidak ia duga. Senyum ramah Tony kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Sari mencoba mundur sedikit, namun ruang sempit kamar kosnya membatasi geraknya. "Tony, kita harus selesaikan tugasnya," kata Sari, berusaha menjaga suaranya tetap tegas. Namun, ia bisa merasakan panas di pipinya. Tony terkekeh pelan. "Tugasnya bisa nanti. Ada hal lain yang lebih menarik, kan?" Tiba-tiba, tangan Tony menyentuh pinggang Sari, menariknya sedikit lebih dekat. "Kita sendirian di sini, Sari," bisiknya lagi, mendekatkan wajahnya. "Apa salahnya kalau kita bersenang-senang sebentar? Seperti pasangan suami istri, misalnya." Degupan jantung Sari semakin kencang. Tubuhnya menegang. Kata-kata Tony, sentuhannya, dan tatapannya yang penuh nafsu itu membuatnya merasa jijik dan takut sekaligus. Tony langsung di depan Sari, pegang bahu Mia, dan secepatnya menempelkan bibirnya ke bibirnya Sari.
Seketika itu Tommy menggigit bibir Sari dan mencumbui Sari sampai tak berdaya. Sari pun terbuai dan menikmati isapan bibir Tony. Tangan Tommy mulai berani mengelus-elus gunung kembar Sari. Mata Sari terlihat berkedip-kedip merasakan nikmat yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Tony pun mulai turun pelan ke leher Sari sambil menciuminya. Dan Tommy terus turun ke gunung kembar Sari dengan baju sedikit terbuka. Sari seperti dihipnotis tak berdaya, hanya merasakan geli yang nikmat. Saat Tony menikmati gunung kembar Sari, tangannya gak kalah nakalnya menuju daerah bawah, tepatnya di daerah sensitif Sari. Jari-jarinya mulai menari di bagian itu. Dan jari tengahnya akan menusuk ke dalam. Tiba-tiba, Sari tersadar dan tersontak kaget, sambil mendorong kepala Tony sekuatnya. "Tony, kamu kurang ajar ya?" Celetuknya. Ini bukan Tony yang ia kenal. Bukan teman yang ia percaya. Kamar kos yang tadinya terasa aman kini menjadi tempat yang menakutkan. "Tony, berhenti!" Sari berseru, mencoba mendorong Tony menjauh. Kekuatan yang muncul dari rasa panik membuatnya berhasil mendorong Tony sedikit. "Aku nggak mau. Kita di sini buat ngerjain tugas, bukan buat yang lain-lain." Tony tampak sedikit terkejut dengan penolakan Sari yang tegas. Namun, seringai di wajahnya tidak hilang. "Ayolah, Sari. Nggak usah malu-malu begitu." Ia mencoba meraih tangan Sari lagi. Sari bangkit berdiri dengan cepat, menjauh dari meja. Matanya memancarkan kemarahan dan ketakutan. "Keluar, Tony! Sekarang!" Keheningan sesaat menyelimuti ruangan. Ekspresi Tony berubah, ada sedikit kekesalan di wajahnya. Namun, melihat sorot mata Sari yang tegas dan tegang, Tony akhirnya menghela napas. Ia berdiri, mengambil laptopnya tanpa banyak bicara, dan berjalan menuju pintu. Sebelum ia benar-benar keluar, Tony menoleh. "Oke, maaf kalau aku salah paham," ucapnya, namun nadanya tidak terdengar tulus. "Tugasnya biar aku saja yang lanjutkan." Ia lalu keluar, meninggalkan Sari sendirian di kamar kos yang terasa jauh lebih dingin dan sunyi. Sari mengunci pintu dengan tangan gemetar. Ia bersandar di pintu, berusaha mengatur napasnya. Air mata yang ia tahan-tahan akhirnya tumpah. Malam itu, tugasnya selesai, tetapi ia kehilangan kepercayaan pada seorang teman. Dan pelajaran berharga tentang batasan serta bahaya yang tak terduga ia dapatkan dengan cara yang menyakitkan.